Halo semuanya, apakah kalian memiliki tujuan finansial atau cita-cita yang ingin kalian wujudkan dengan uang yang kalian miliki saat ini? Misalnya kalian ingin menyiapkan uang untuk biaya menikah, atau kalian ingin menyiapkan uang untuk jalan-jalan ke Bali misalnya tahun depan, atau juga kalian menyiapkan dana untuk membeli rumah. Jika iya, kalian bisa mulai untuk melakukan investasi. Dan sebenarnya ada begitu banyak instrumen atau media investasi yang bisa kalian pilih. Di antaranya ada emas, peer-to-peer lending, reksadana, dan juga saham. Di video kali ini, saya akan mereview salah satu peer-to-peer lending yang bernama Asetku. Buat yang masih awam, mungkin masih terdengar asing dengan istilah peer-to-peer lending. Saya mengutip aturan OJK nomor 77 tahun 2016 yang menyatakan peer-to-peer lending adalah layanan pinjam-meminjam uang secara langsung antara kreditur atau lender dan juga debitur atau borrower berbasis teknologi informasi. Dan untuk lebih mengenal peer-to-peer lending Asetku, saya sudah mendownload slide presentasi mengenai company profile yang berisikan informasi singkat mengenai Asetku yang saya dapatkan di grup lender Asetku yang ada di komunitas Telegram. Nah, kalau teman-teman mau join untuk cari informasi mengenai Asetku, kalian boleh banget join ya. Linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi pada video ini. Asetku didirikan pada tahun 2017 dengan menyediakan pilihan produk pendanaan untuk individu maupun institusi dengan berbagai macam tenor dan juga return yang kompetitif. Dan yang paling penting, Asetku telah terdaftar di OJK sejak 21 Desember 2018. Kemudian kita lihat di data sebelah kanan per 7 Oktober 2020 menunjukkan informasi bahwa Asetku telah menyalurkan pendanaan lebih dari 18 triliun dengan jumlah lender atau pemberi pinjaman sekitar 47.000 orang dan jumlah borrower atau peminjam sekitar 3 juta dan TKB 90-nya sebesar 100%. Terdapat beberapa kategori di peer-to-peer lending dan Asetku masuk ke kategori retail atau peer-to-peer lending yang menyalurkan pendanaannya ke perorangan. Lalu untuk performa dari Asetku, jika kita lihat dari grafik pertumbuhannya, memang sangat menarik. Setiap tahunnya, jumlah borrower dan lender terus bertumbuh dan tingkat penyaluran pinjamannya juga terus meningkat. Kemudian untuk alur proses pendanaannya juga sangat mudah. Kalian cukup download aplikasi Asetku, melakukan registrasi dengan melengkapi semua data yang diminta, pilih opsi pendanaan, lalu lakukan transfer ke virtual account, dan kemudian kalian akan menerima pokok beserta bunga, dan pada saat jatuh tempo akan langsung ditransfer ke rekening yang kalian daftarkan sebelumnya. Sebenarnya ada begitu banyak platform peer-to-peer lending yang ada saat ini. Namun saya sendiri memiliki beberapa alasan mengapa pada akhirnya saya memilih untuk mencoba invest di Asetku. Yang pertama adalah sudah terdaftar di OJK. Untuk mengetahui suatu peer-to-peer lending sudah terdaftar atau berizin, kita bisa mengecek langsung di website OJK. Dan per 4 Mei 2021 terdapat 138 perusahaan penyelenggara fintech lending yang sudah terdaftar atau berizin dan Asetku masuk ke salah satunya, yaitu di sini di nomor 84. TKB 90 yang sebesar 100%. TKB 90 adalah tingkat keberhasilan bayar peer-to-peer lending dalam 90 hari sejak jatuh tempo. Jadi semisal adanya pendanaan teman-teman yang gagal bayar, maka akan diselesaikan dalam tempo waktu 90 hari dan semakin mendekati 100% itu artinya semakin baik. Dan untuk di Asetku, nilai TKB 90-nya adalah 100%. Yang itu artinya Asetku belum pernah mengalami gagal bayar atau masih mampu menyelesaikan pendanaan yang gagal bayar dalam kurun waktu yang ditentukan. Mendapatkan pendanaan dari venture capital. Asetku merupakan anak perusahaan yang berada di bawah Akulaku Group dan Akulaku Group telah dipercaya oleh venture capital dengan mendapat berbagai pendanaan. Yang terbaru adalah pendanaan seri D oleh N-Financial pada tahun 2019 dan sebelumnya juga mendapat pendanaan dari Sequoia yang juga telah menyuntikkan pendanaan ke berbagai startup yang ada di Indonesia seperti Bibit, Tokopedia, dan juga Gojek. Dana pokok yang dijamin oleh asuransi. PT Stako Mandiri merupakan perusahaan asuransi yang menjadi partner Asetku untuk mengklaim semisal terjadinya gagal bayar oleh peminjam.
Asetku mengklaim bahwa dana pokok yang disetorkan oleh pemberi pinjaman akan di-cover oleh asuransi, dan hal ini tentu saja menjadi salah satu nilai plus juga untuk meminimalkan resiko gagal bayar yang terjadi. Saya sudah invest di asetku selama lebih dari 1 tahun terakhir, dan hingga saat ini saya sudah mendapatkan total akumulasi penghasilan sebanyak 8 digit atau sekitar 10 juta lebih. Dan jika teman-teman bertanya apakah saya masih melakukan pendanaan di asetku, jawabannya adalah ya, namun nilai besaran portofolionya tidak sebesar di tahun 2020. Karena saat ini saya telah melakukan diversifikasi portofolio investasi saya ke reksadana dan juga saham. Nah, jika teman-teman tertarik untuk mencoba asetku, kalian bisa daftar menggunakan kode referral saya. Nantinya kalian akan mendapatkan voucher investasi sebesar 100.000 dan juga kupon-kupon lainnya yang nilai benefitnya jika ditotal hingga 1,1 juta rupiah. Berdasarkan pengalaman saya invest di asetku, saya menemukan beberapa keunggulan. Yang pertama adalah proses pendanaan atau investasinya yang mudah. Kita cukup pilih pendanaan sesuai tenor yang kita inginkan, lalu transfer ke virtual account, dan ketika jatuh tempo akan langsung ditransfer ke rekening. Kemudian ada juga fasilitas RM atau Relationship Manager. Relationship Manager atau RM ini berfungsi sebagai asisten pendanaan, di mana kita dapat berinteraksi langsung dengan RM untuk tanya-tanya seputar produk asetku, menyampaikan kendala, kritik, saran, memberikan laporan pendanaan, dan biasanya ada juga RM yang suka memberikan merchandise dengan syarat-syarat khusus. Kemudian juga banyak hadiah dan kupon. Selain kupon potongan pendanaan di dalam aplikasi, biasanya kita akan mendapatkan hadiah merchandise dan juga kupon belanja setelah melakukan pendanaan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, ini adalah beberapa contoh merchandise yang dikirimkan oleh asetku kepada lender-lendernya. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan ataupun saran yang bisa menjadi masukan bagi asetku. Yang pertama adalah minimal investasinya yang relatif tinggi untuk pemula. Bagi sebagian orang, minimal pendanaan sebesar 3 juta rupiah di berbagai tenor adalah nominal yang besar, terutama bagi pelajar ataupun pemula yang ingin mencoba berinvestasi di peer-to-peer lending. Saran saya apabila minimal pendanaannya bisa diperkecil, mungkin akan lebih baik lagi. Kemudian adalah kuota yang terbatas. Sejak memasuki 2021, kuota pendanaan menjadi sulit sekali didapatkan. Hal ini seringkali menyebabkan lender itu harus rebutan kuota. Nah, saran saya, mungkin buat teman-teman yang ingin invest itu bisa standby di jam 10 pagi, karena setiap hari akan ada riset kuota pendanaan dan kalian harus cepat-cepatan untuk mendapatkan jatah kuota pendanaan. Selain itu, kita juga harus memahami adanya resiko pendanaan yang dilakukan di peer-to-peer lending. Pada website asetku sendiri mencantumkan bahwa resiko kredit gagal bayar itu ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Tidak ada lembaga ataupun otoritas negara yang bertanggung jawab atas resiko gagal bayar ini. Jadi, untuk meminimalisir terjadinya gagal bayar, uang kita itu tidak kembali, maka carilah peer-to-peer lending yang telah menyediakan adanya opsi asuransi. Lalu kesimpulannya, untuk siapakah investasi di peer-to-peer lending asetku ini? Menurut saya, asetku cocok buat kalian yang ingin mendapatkan return investasi yang lebih tinggi dari deposito yang umumnya hanya berkisar 3 hingga 6%, dan juga cocok buat mereka yang ingin menghasilkan passive income tanpa harus melakukan analisa-analisa khusus seperti di investasi reksadana ataupun saham. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video-video menarik berikutnya. Thank you.